Jamur kancing ini mau dijadikan olahan makanan yang super enak. Dan ini dia campurannya, daging sapi. Dan jadilah kornet jamur daging sapi kalengan. Enak untuk lauk makan, bisa juga untuk camilan. Kandungan gizi kornet ini bagus banget untuk tubuh kita loh. Ada protein hewani dari daging sapi dan protein nabati dari jamurnya. Yuk, kita ikutin cara buatnya. Kita menuju pabrik kornet jamur kalengan yang lokasinya di Desa Banjarsari, Probolinggo, Jawa Timur. Nah, Melan, ini pabriknya. Kita sudah sampai nih. Oh, ini pabriknya. Waduh, Nyil, kok ada tulisan anjing galak di pagarnya? Oh, Melon takut kok ada anjingnya, Nyil. Wah, ada Unyil sama Melani tuh. Embul kerjain ah. Kuk, kuk. Tenang aja, Tuh kan, Melan. Nyil, ada suara gonggongan anjingnya. Melon takut, Nyil. Waduh, kok makin keras aja suaranya ya, Mel? Kayaknya anjingnya makin dekat nih, Mel. Kita kabur aja yuk. Ayo. Wah, jamurnya sudah datang tuh. Yuk, angkut jamur kancing yang baru saja diantar dari mobil truk. Cuci lebih dulu ya, karena jamur-jamur ini baru saja dipanen. Pasti masih banyak kotorannya. Wih, jamurnya terlihat sehat-sehat ya. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi 35.000 kaleng kornet isi jamur kancing ini loh. Wah, banyak juga kan? Oke, setelah itu masukkan ke dalam tempat besar yang berisi air klorin untuk menghilangkan bakteri di jamur. Cucinya dalam air klorin di 3 tempat yang berbeda ya. Proses selanjutnya adalah rebus selama 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah direbus, dinginkan jamur sampai suhu maksimal 30 derajat Celcius. Lalu masukkan ke mesin giling. Ayo jamur, jangan berebutan ya masuknya. Dan tada, jamurnya jadi bentuk suar-suir deh. Dan siap dicampurkan ke adonan kornet. Lanjut, setelah proses pengolahan jamurnya, sekarang proses pembuatan kornetnya ya. Giling daging sapi tanpa tulang yang masih mentah. Lalu masukkan jamur yang sudah diolah tadi. Dan campur dengan bumbu-bumbu seperti garam, gula, merica, bubuk pala, tepung, dan protein nabati. Campur semuanya dan masak selama 15-20 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Berikutnya adalah proses pengisian kornet ke kaleng. Masukkan kornet dan jamur yang sudah tercampur ke dalam mesin. Lalu, cret-cret, isi ke dalam kemasan kaleng 198 gram dan 340 gram. Dan jangan lupa tutup ya. Setelah itu cemplungkan kaleng kornet jamur ke air kaporit pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu angkat. Masukkan kornet jamur kalengan ke dalam mesin sterilisasi. Masak dalam 121 derajat Celcius selama 60 menit untuk kemasan 198 gram dan 75 menit untuk kemasan 340 gram. Tujuannya agar kornet jamur kalengan ini steril atau bersih dari bakteri dan kuman-kuman. Jadi aman kan untuk dimakan? Mantap deh. Wah, kornetnya banyak banget di sini. Asik nih buat bekal ke sekolah besok. Melan mau pulang ah. Melan, ngapain? Kornetnya kok dibawa? Kan nggak boleh, Melan. Nyil, kan kornetnya banyak banget nih. Melan cuma bawa sedikit kok. Ih, nggak boleh, Mel. Kornetnya kan belum disterilisasi. Belum bisa dimakan, Mel. Harus nunggu 1 jam dulu. Yah, lama ah, Nyil. Kita ke tempat lain dulu deh. Ore, kornetnya sudah jadi.
Kornet isi jamur kancing ini siap dijual ke seluruh Indonesia dan bisa tahan untuk 2 tahun loh. Kornetnya ada 2 jenis. Ada yang bisa dimakan langsung dan ada yang harus diolah dulu. Diolah jadi perkedel seperti ini juga enak loh. Tuh, Pras, Dita dan Burin saja doyan. Ayo, jangan malu-malu, habiskan ya. Protein hewani dari daging sapi pilihan bagus sekali untuk membantu pertumbuhan tubuh kita. Sementara jamur kancing mengandung antioksidan yang bagus banget untuk menangkal radikal bebas. Atau apa? Yap, betul, polusi. Banyak makan jamur bisa jauh dari penyakit kanker tuh. Wah, mantap deh. Enak ya kornetnya, mantap banget nih. Iya, Nyil. Mela suka sekali kornet jamur ini. Aduh, siapa yang dorong Melan? Dagang Melan jadi tumpah kan? Wah, Melan sama Unyil makan kornet nggak bagi-bagi embul. Wah, awas ya. Embun nakal banget sih. Dagang Melan tumpah nih. Biarin Melan makan aja. sama sekali. Lagian pelit sama embul. Syukurin, kornetnya jatuh kan. Ya, sudah, cop Melan. Jangan nangis lagi ya. Nanti Unyil kasih kornet ini deh buat Melan. Sudah Melan, sudah. Jangan nangis. Wah, ada surga bakso. Putar-putar. Lagi ngapain ya bakso-bakso ini? Oh, ternyata ribuan bakso ini sedang diberi bumbu. Aduh, gak sabar pengen nyicipin nih. Langsung masuk ke pabriknya. Tuh, lihat bahan utama pembuat bakso sapi bakar ini. Yap, daging-daging sapi. Daging-daging sapi itu sebagian diambil untuk bahan dasar pembuatan bakso. Tapi yang ini bukan bakso biasa loh. Namanya bakso bakar. Wih, pasti mantap tuh. Jadi sebelum digiling, daging sapi yang sudah dipilah-pilah disimpan dalam ruangan bersuhu 2 derajat selama 1 hari hingga daging membeku. Daging yang beku akan lebih mudah digiling. Setelah daging beku menjadi daging cincang, baru deh dibawa ke mesin doper atau mesin pencampur. Di sini daging cincang dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, seperti bawang putih, lada, garam, dan bumbu-bumbu lainnya. Kemudian dicampur deh hingga rata. Oh iya, selain bumbu-bumbu tadi, ditambahkan juga sagu, supaya bakso teksturnya menjadi padat. Dan yang terpenting, campurkan pasta rasa bakar. Ini yang akan membuat rasa bumbu bakar begitu terasa di daging bakso. Nah, jika semuanya sudah tercampur, baru deh tambahkan air dingin, es batu, dan kurasal sebanyak 3 liter per 100 kg adonan. Oh iya, kurasal itu semacam gas asap untuk adonan. Fungsinya membantu bumbu agar lebih meresap ke dalam bakso. Setelah semua adonan tercampur, petugas kemudian memastikan kekenyalan adonan. Apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan? Bila sudah sesuai standar, baru deh adonan ditaruh dalam satu wadah. Dan selanjutnya dibawa ke mesin pencetak bakso. Adonan bakso yang sudah tercampur kemudian dibawa ke tempat pencetakan dan pemasakan. Mesin akan mencetak bakso menjadi bulatan-bulatan sekaligus memasaknya. Wah, lihat Poga, adonan daging tadi sudah dicetak menjadi bulatan-bulatan. Iya Den Unyil. Wah, Poga jadi ngiler nih. Ah, Poga, bakso ini kan belum enak dimakan. Lihat tuh Poga, bulatan-bulatan bakso itu masih harus dimasak di air panas. Oh gitu ya Den. Ya tapi buat Poga sih kayaknya udah enak banget tuh. Masak bulatan bakso di air panas dengan suhu 60 sampai 70 derajat selama 15 menit. Tujuannya supaya kulit terluar bakso menjadi kuat dan padat.
Nah, baru deh. Setelah kulit bakso terlihat masak, bakso kembali dimasak, namun dengan suhu yang jauh lebih panas. Bakso dimasak dalam suhu 89 derajat Celcius selama 7 menit. Tujuannya supaya bakso benar-benar padat dan kenyal bagian luar dan dalamnya juga. Wah, mantap! Hehe. Sebenarnya di proses terakhir ini, bakso sudah layak makan loh. Tapi karena bakso-bakso ini akan digunakan untuk bakso bakar, maka bakso yang sudah jadi tadi kemudian dibawa ke bagian mixing atau pencampuran. Di bagian ini, bakso-bakso yang sudah jadi dicampur kembali dengan pasta bakar hingga benar-benar rata. Setelah tercampur dengan pasta, bakso dimasukkan ke dalam wadah dan alat pengasapan atau smoker. Mesin akan mengasapi bakso dengan suhu 60 derajat selama 15 menit. Setelah pengasapan selesai, bakso kemudian dimasukkan ke dalam ruang yang bersuhu 15 derajat selama 15 menit. Dengan begitu, bumbu pasta yang sudah diasapi tadi benar-benar meresap di kulit-kulit bakso. Selama bakso berada di ruang dingin tersebut, dilakukan pengecekan terakhir, yaitu pengecekan laboratorium. Bakso-bakso tadi diambil sampelnya sebanyak 25 gram. Setelah itu sampel bakso dimasukkan ke tabung yang sudah dipanaskan. Bakso kemudian dicampur dengan zat kimia dan agar-agar. Lalu disimpan dalam kotak yang bersuhu 35 derajat. Nah, setelah 48 jam akan diketahui deh layak tidaknya bakso untuk dikonsumsi. Hal ini bisa terlihat melalui mikroskop. Oke, ini dia bakso bakar tadi. Petugas pabrik tinggal mengemas bakso dan diberi tambahan bumbu pasta loh. Wah, bakso bakar pasti tambah enak nih nanti dimakannya. Tahu semua kan kalau ini buah naga? Buah naga termasuk buah super loh. Buah naga mengandung vitamin B3 yang dapat menurunkan tekanan darah tinggi dan melancarkan sistem pencernaan tubuh. Gak cuma itu, kandungan beta karotennya baik untuk mata kita juga. Sekarang makin banyak aneka makanan dan minuman dari hasil olahan buah naga. Salah satunya adalah pai susu buah naga. Mau tahu gimana cara membuat pai susu buah naga? Kita coba buat yuk. Asik, buah naganya sudah banyak nih yang bisa dipanen, Melan. Dorong terus. Kita lagi di mana? Kok serem ya tempatnya? Melan takutnya. Pohon buah naganya serem begitu sih? Kayak ular. Banyak banget lagi pohonnya. Melan mau turun dari gerobak aja ah. Nggak apa-apa, Mel. Batang pohon buah naga memang kayak gitu bentuknya. Tuh tahu. Melan gak jadi temenin Unyil panen buah naga ya, Nyil. Melan takut. Melan pulang ya, Nyil. Ya, Melan, jangan pergi dong. Masa Unyil ditinggalin sendiri sih? Melan payah nih. Ayo, sekarang panen buah naganya dulu ya. Sudah ada Sophie, Ira, dan Edi tuh. Luas lahan kebun buah naga ini sekitar 2 hektar. Lokasinya ada di Agrotechnopark, Universitas Jember, Jawa Timur. Buah naga memang menjadi salah satu produk unggulan universitas ini loh. Buah naga bisa dipanen sekitar 6 bulan sekali. Dan dalam satu batangnya bisa menghasilkan sampai 15 buah naga. Pilih yang warnanya sudah merah, ukurannya besar, dan kulitnya tidak terlalu keras ya. Itu tanda buah naga yang siap panen. Asik, sudah dapat lumayan banyak nih. Yuk kita bawa. Saatnya membuat pai susu isi buah naga. Pasti nikmat. Sekarang kita buat isian painya dulu ya. Kupas kulit buah naga yang baru dipetik dari pohon. Ambil daging buahnya, hancurkan. Dengan susu cair dan bahan lainnya seperti gula pasir 2 sendok, vanili 1 saset, tepung maizena 1 sendok, manis 1 sendok, dan agar-agar setengah sendok.
Aduk semua bahan, lalu masak selama 1 menit sampai matang. Nah, karena isi pai sudah siap, sekarang kita bikin kulit painya nih. Aduk 1 buah telur dengan mentega 200 gram. Lalu tambah tepung terigu 1 on, gula halus 1 sendok, vanili 1 saset, susu bubuk putih 1 sendok, dan tepung maizena setengah sendok makan. Uleni semua bahan hingga kalis atau tidak lengket lagi. Lalu bagi adonan menjadi 2 bulatan kecil, sesuai cetakan adonan. Tiap bulatan kecil langsung dimasukkan ke cetakan dan disesuaikan ukurannya. Selanjutnya masukkan isian buah naga tadi ke dalam kulit yang sudah dicetak. Lalu panggang dalam oven selama 30 menit. Dan tada! Pai susu naga sudah jadi. Yeay! Keluarkan pai susu naga dan dinginkan sebentar. Lalu bungkus deh. Wah, Unyil nggak sabar nih nungguin cepat matang. Yummy! Wangi banget, Nyil. Lagi masak bubur ya? Enak nih, tinggal tambahin ayam sama kerupuk. Aduh, bukan bubur, Mel. Unyil lagi masak bahan buat bikin pai susu naga. Nyil, kok itu kompornya berasap ya, Nyil? Gosong apa kenapa ini, Nyil? Oh iya, ya kenapa nih, Mel? Waduh, makin lama, makin banyak asapnya. Kebakaran, Mel. Ayo lari, Mel. Lari. Kebakaran, tolong! Pai susu naga ini dijual 3.000 per buah. Tapi hanya dibuat jika ada pesanan dari pelanggan ya. Oh iya, komposisi utama pai susu naga adalah susu sapi segar yang dicampur dengan buah naga. Jadi sudah sehat, bergizi pula. Yummy! Ayo habiskan. Kandungan kalsium dari susu sapinya bagus untuk memperkuat tulang kita. Dan kandungan antioksidan dari buah naga bisa sebagai penangkal radikal bebas alias anti polusi. Wih, mantap deh. Pemirsa, nikmati pai susu naga varian terbaru. Aduh, cut. Mana ekspresinya? Ayo, ulangi lagi ya. Iya, Nyil, maaf. Siap ya, Mel. 1, 2, 3, action. Pemirsa, nikmati pai susu naga varian terbaru dari kami ya. Sehat, lezat, dan bergizi. Oke, bagus Mel. Syutingnya sudah selesai ya. Yay, Mela mau lihat dong hasil rekamannya. Lah, mana Nyil? Kok nggak ada rekamannya? Coba Unyil lihat. Hah, waduh, mana ya? Kok nggak ada sih? Ya, maaf ya Melan. Unyil lupa pencet tombol rekamannya tadi. Ya, Unyil, Mela udah capek-capek acting juga. Putar-putar terus. Jamur kancing ini mau dijadikan olahan makanan yang super enak. Dan ini dia campurannya, daging sapi. Dan jadilah kornet jamur daging sapi kalengan. Enak untuk lauk makan, bisa juga untuk camilan. Kandungan gizi kornet ini bagus banget untuk tubuh kita loh. Ada protein hewani dari daging sapi dan protein nabati dari jamurnya. Yuk, kita ikutin cara buatnya. Kita menuju pabrik kornet jamur kalengan yang lokasinya di Desa Banjarsari, Probolinggo, Jawa Timur. Nah, Melan, ini pabriknya. Kita sudah sampai nih. Oh, ini pabriknya. Waduh, Nyil, kok ada tulisan anjing galak di pagarnya? Oh, Melan takut kok ada anjingnya, Nyil. Wah, ada Unyil sama Melani tuh. Embul kerjain ah. Kuk. Tenang aja, Tuh kan, Melan. Nyil, ada suara gugungan anjingnya. Melan takut.
Nyil. Waduh, kok makin keras aja suaranya ya, Mel? Kayaknya anjingnya makin dekat nih, Mel. Kita kabur aja yuk. Ayo. Wah, jamurnya sudah datang tuh. Yuk, angkut jamur kancing yang baru saja diantar dari mobil truk. Cuci lebih dulu ya, karena jamur-jamur ini baru saja dipanen. Pasti masih banyak kotorannya. Wih, jamurnya terlihat sehat-sehat ya. Dalam sehari, pabrik ini bisa memproduksi 35.000 kaleng kornet isi jamur kancing ini loh. Wah, banyak juga kan? Oke, setelah itu masukkan ke dalam tempat besar yang berisi air klorin untuk menghilangkan bakteri di jamur. Cucinya dalam air klorin di 3 tempat yang berbeda ya. Proses selanjutnya adalah rebus selama 5 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah direbus, dinginkan jamur sampai suhu maksimal 30 derajat Celcius. Lalu masukkan ke mesin giling. Ayo jamur, jangan berebutan ya masuknya. Dan wur, tada, jamurnya jadi bentuk suar-suwir deh. Dan siap dicampurkan ke adonan kornet. Lanjut, setelah proses pengolahan jamurnya, sekarang proses pembuatan kornetnya ya. Giling daging sapi tanpa tulang yang masih mentah. Lalu masukkan jamur yang sudah diolah tadi. Dan campur dengan bumbu-bumbu seperti garam, gula, merica, bubuk pala, tepung, dan protein nabati. Campur semuanya dan masak selama 15-20 menit pada suhu 100 derajat Celcius. Berikutnya adalah proses pengisian kornet ke kaleng. Masukkan kornet dan jamur yang sudah tercampur ke dalam mesin. Lalu, cret-cret, isi ke dalam kemasan kaleng 198 gram dan 340 gram. Dan jangan lupa tutup ya. Setelah itu cemplungkan kaleng kornet jamur ke air kaporit pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu angkat. Masukkan kornet jamur kalengan ke dalam mesin sterilisasi. Masak dalam 121 derajat Celcius selama 60 menit untuk kemasan 198 gram dan 75 menit untuk kemasan 340 gram. Tujuannya agar kornet jamur kalengan ini steril atau bersih dari bakteri dan kuman-kuman. Jadi aman kan untuk dimakan? Mantap deh. Wah, kornetnya banyak banget di sini. Asik nih buat bakal ke sekolah besok. Melan mau pulang Melan, ngapain? Kornetnya kok dibawa? Kan nggak boleh, Melan. Nyil, kan kornetnya banyak banget nih. Melan cuma bawa sedikit kok. Ih, nggak boleh, Mel. Kornetnya kan belum disterilisasi. Belum bisa dimakan, Mel. Harus nunggu 1 jam dulu. Yah, lama Nyil. Kita ke tempat lain dulu deh. Ore, kornetnya sudah jadi. Kornet isi jamur kancing ini siap dijual ke seluruh Indonesia dan bisa tahan untuk 2 tahun loh. Kornetnya ada 2 jenis. Ada yang bisa dimakan langsung dan ada yang harus diolah dulu. Diolah jadi perkedel seperti ini juga enak loh. Tuh, Pras, Dita dan Hurin saja doyan. Ayo, jangan malu-malu. Habiskan ya. Protein hewani dari daging sapi pilihan bagus sekali untuk membantu pertumbuhan tubuh kita. Sementara jamur kancing mengandung antioksidan yang bagus banget untuk menangkal radikal bebas. Atau apa? Yap, betul, polusi. Banyak makan jamur bisa jauh dari penyakit kanker tuh. Wah, mantap deh. Enak ya kornetnya, mantap banget nih. Iya, Nyil. Melan suka sekali kornet
jamur ini. Aduh, siapa yang dorong Melon? Dagang Melon jadi tumpah kan? Wah, Melan sama Unyil makan kornet nggak bagi-bagi embul. Wah, awas Aduh, ya. Embul nakal banget sih. Dagang Melon tumpah nih. Biarin Melon nakal aja. sama sekali. Lagian pelit sama embul. Syukurin, kornetnya jatuh kan. Ya, sudah. Cop Melan. Jangan nangis lagi ya. Nanti Unyil kasih kornet ungu deh buat Melan. Sudah Melan, sudah. Jangan nangis. Wah, ada surga bakso. Putar-putar. Lagi ngapain ya bakso-bakso ini? Oh, ternyata ribuan bakso ini sedang diberi bumbu. Aduh, gak sabar pengen nyicipin nih. Langsung masuk ke pabriknya. Tuh lihat, bahan utama pembuat bakso sapi bakar ini. Yap, daging-daging sapi. Daging-daging sapi itu sebagian diambil untuk bahan dasar pembuatan bakso. Tapi yang ini bukan bakso biasa loh. Namanya bakso bakar. Wih, pasti mantap tuh. Jadi sebelum digiling, daging sapi yang sudah dipilah-pilah disimpan dalam ruangan bersuhu 2 derajat selama 1 hari hingga daging membeku. Daging yang beku akan lebih mudah digiling. Setelah daging beku menjadi daging cincang, baru deh dibawa ke mesin dolper atau mesin pencampur. Di sini daging cincang dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan, seperti bawang putih, lada, garam, dan bumbu-bumbu lainnya. Kemudian dicampur deh hingga rata. Oh iya, selain bumbu-bumbu tadi, ditambahkan juga sagu supaya bakso teksturnya menjadi padat. Dan yang terpenting, campurkan pasta rasa bakar. Ini yang akan membuat rasa bumbu bakar begitu terasa di daging bakso. Nah, jika semuanya sudah tercampur, baru deh tambahkan air dingin, es batu, dan kurasal sebanyak 3 liter per 100 kg adonan. Oh iya, kurasal itu semacam gas asap untuk adonan. Fungsinya membantu bumbu agar lebih meresap ke dalam bakso. Setelah semua adonan tercampur, petugas kemudian memastikan kekenyalan adonan. Apakah sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan? Bila sudah sesuai standar, baru deh adonan ditaruh dalam satu wadah. Dan selanjutnya dibawa ke mesin pencetak bakso. Adonan bakso yang sudah tercampur kemudian dibawa ke tempat pencetakan dan pemasakan. Mesin akan mencetak bakso menjadi bulatan-bulatan sekaligus memasaknya. Wah, lihat Poga, adonan daging tadi sudah dicetak menjadi bulatan-bulatan. Iya Den Unyil. Wah, Pak Oga jadi ngiler nih. Ah, Pak Oga, bakso ini kan belum enak dimakan. Lihat tuh Pak Oga, bulatan-bulatan bakso itu masih harus dimasak di air panas. Oh gitu ya Den. Ya tapi buat Pak Oga sih kayaknya udah enak banget tuh. Masak bulatan bakso di air panas dengan suhu 60 sampai 70 derajat selama 15 menit. Tujuannya supaya kulit terluar bakso menjadi kuat dan padat. Nah, baru deh setelah kulit bakso terlihat masak, bakso kembali dimasak namun dengan suhu yang jauh lebih panas. Bakso dimasak dalam suhu 89 derajat Celcius selama 7 menit. Tujuannya supaya bakso benar-benar padat dan kenyal bagian luar dan dalamnya juga. Wah, mantap. Hehe. Sebenarnya di proses terakhir ini, bakso sudah layak makan loh. Tapi karena bakso-bakso ini akan digunakan untuk bakso bakar, maka bakso yang sudah jadi tadi kemudian dibawa ke bagian mixing atau pencampuran. Di bagian ini, bakso-bakso yang sudah jadi dicampur kembali dengan pasta bakar hingga benar-benar rata. Setelah tercampur dengan pasta, bakso dimasukkan ke dalam wadah dan alat pengasapan atau smoker. Mesin akan mengasapi bakso dengan suhu 60 derajat selama 15 menit. Setelah pengasapan selesai, bakso kemudian dimasukkan ke dalam ruang yang bersuhu